Harapannya ini akan bisa mengendalikan sampah untuk tidak sampai masuk ke dalam kota. Sebagai informasi saja, timbunan sampah yang lewat di segmen Sungai Ciliwung ini adalah sebesar 52 ton per hari. Kira-kira ini setara dengan satu bus Transjakarta jenis tronton per hari. Mohon maaf Bapak Gubernur, selama dalam penyusuran Kali Ciliwung, nyata yang Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Dan seperti prediksi saya sebelumnya, melalui akun Instagram pribadinya, Anies Baswedan pun mengajak seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk ikut kerja bakti mengeruk lumpur di kali. Lah ini apa-apaan coba? Wong dia yang dihukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN atas kesalahannya. Tapi kok bisa malah warga DKI Jakarta ini diminta untuk kerja bakti membantu ngeruk kali coba? Pak Anies Baswedan yang mantan gubernur DKI dan sekarang diusung Nasdem sebagai capres, memang memiliki tutur kata yang bila didengar menenteramkan hati. Menenteramkan hati. Ya karena memang hanya enak didengar saja. Enak, wah empuk gitu lah. Jangan pernah membuktikan apa yang disampaikannya. Anies Baswedan ungkap saringan Kali Ciliwung cegat 20 ton sampah per hari. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan saringan sampah Kali Ciliwung mampu mencegat sampah lebih dari 20 ton per hari yang selalu memenuhi pintu air Manggarai dan Karet. Anies mengatakan banjir terjadi ketika sampah tidak disaring, membuat permukaan air pintu air Manggarai dan Karet meningkat. Ketika meningkat, maka kanal banjir barat yang menjadi tempat muara Sungai Mampang, Sungai Kerukut, kemudian menjadi melambat karena permukaan di kanal banjir timur meningkat. Ini juga berpotensi mengurangi volume sampah di Kali Ciliwung mencapai 52 ton per hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto berharap dengan saringan sampah yang dibangun pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditargetkan pada Desember selesai, semua sampah yang mengalir di Ciliwung bisa ditampung di saringan tersebut. Sebelumnya, Anies Baswedan mengimbau warga menerapkan kebiasaan memilah sampah seperti di Jakarta Recycler Center sebagai pusat daur ulang sampah terpadu Pesanggarahan, Jakarta Selatan. Pemilahan sampah di kawasan Pesanggarahan ini dinilai sudah berhasil mereduksi sampah sebanyak 60 hingga 70%. Pernyataan itu disampaikan Anies Baswedan di depan lebih dari 3.700 ketua bidang pengelolaan sampah RW dan nominator peraih apresiasi masyarakat peduli lingkungan se-DKI Jakarta. Usai bertemu Luhut di London, Surya Paloh kumpulkan semua legislator Nasdem. Setelah kembali ke Indonesia dari London, Inggris, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengumpulkan anggota fraksi Nasdem di DPR RI. Beberapa hal disampaikan khususnya soal dukungan terhadap pemerintahan Joko Widodo. Pertemuan itu dilangsungkan di Nasdem Tower, Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin 16 Januari 2023. Dalam pertemuan itu hadir Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, Ketua Fraksi Nasdem Robert Rowe, Sekretaris Fraksi San Mustafa, dan anggota DPR lainnya. Ketua Bidang Media dan Komunikasi DPP Partai Nasdem, Charles Maiksyansyah, menyebut pertemuan itu adalah pertemuan rutin setiap tahun. Beberapa hal dibahas dalam pertemuan tersebut. Diakui Charles, politik tanah air terus berkembang, karena itu membutuhkan komunikasi yang baik antara DPP dan fraksi Nasdem agar seirama. Selain itu, anggota Komisi 11 DPR itu mengungkapkan berbagai pesan Surya Paloh kepada seluruh anggota fraksi Nasdem. Salah satu yang sangat penting adalah tetap mendukung penuh pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Berbagai program kerja pemerintah Jokowi yang baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat harus terus didukung oleh fraksi Nasdem. Surya Paloh menurut Charles berpesan agar fraksi Nasdem memperjuangkan sistem pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka karena lebih demokratis dan berkeadilan bagi rakyat.
Johnny G. Plate mengungkap awal mula pertemuan yang terjadi pada Desember 2022 itu. Johnny menyebut pertemuan itu sebuah kebetulan karena keduanya tengah berada di London. Johnny mengatakan pertemuan dua tokoh bangsa itu hal yang baik dan wajar. Johnny mengungkap keduanya berdiskusi banyak hal termasuk tentang kehidupan masa depan bangsa. Johnny menyebut pentingnya silaturahmi antar tokoh bangsa. Dia mengatakan membangun bangsa tidak bisa dengan sendiri-sendiri. Usai Nasdem, kini Demokrat khawatir koalisi pro Anies bubar. Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024 mendatang. Partai Demokrat khawatir koalisi pro Anies Baswedan bubar. Kekhawatiran Partai Demokrat itu muncul lantaran adanya perdebatan mengenai sosok cawapres pendamping Anies. Sebelum Demokrat, Nasdem lebih dulu khawatir koalisi pro Anies yang disebut sebagai koalisi perubahan itu akan bubar jika antar parpol koalisi saling mementingkan ego. Ali menuturkan koalisi perubahan harus memiliki pemahaman yang sama. Untuk itu, kata Ali, segala keputusan termasuk penentuan cawapres harus dibicarakan bersama-sama. Ali menyampaikan masing-masing partai koalisi perubahan mengajukan cawapres kecuali Nasdem. Ali mengatakan yang terpenting sosok yang akan mendampingi Anies dalam Pilpres 2024 nantinya bisa mendongkrak suara yang tak cuma pemilih Anies. Dia menilai harapan Demokrat sah-sah saja ingin AHY menjadi cawapres Anies. Menurutnya hal itu masih terlalu prematur. Lebih lanjut, Ali tidak mau dalam koalisi perubahan terjadi penguncian hanya karena memaksakan kehendak. Dia memastikan apabila ada penguncian terhadap cawapres Anies, koalisi perubahan bisa saja bubar. Nasdem bicara kriteria cawapres Anies. Ahmad Ali kemudian sempat bicara soal pertemuan para elit Demokrat yang membicarakan cawapres dari bakal capres Nasdem, Anies Baswedan. Ahmad Ali menekankan pihaknya menghendaki cawapres Anies merupakan sosok yang berpengalaman di pemerintahan. Ali mengatakan Nasdem tak mengedepankan soal figur dalam menentukan cawapres Anies. Namun menurutnya penentuan sosok cawapres harus fokus pada kriterianya. Lebih lanjut, Ali menyinggung soal kriteria cawapres Anies harus berpengalaman di pemerintahan. Dia tidak berharap sosok cawapres Anies harus belajar dulu saat terpilih menjadi pemimpin nasional. Demokrat khawatir koalisi pro Anies bubar. Melalui unggahan di Twitternya @JohnsonJSP Selasa 17 Januari 2023, Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun meminta Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menahan diri saat bicara soal bakal capres untuk mendampingi Anies Baswedan.